Perang Uhud memasuki fase paling genting ketika barisan kaum muslimin mulai terpecah. Bukit Uhud yang semula menjadi saksi keteguhan iman, berubah menjadi medan kekacauan akibat sebagian pasukan pemanah meninggalkan posnya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pasukan Quraisy untuk melancarkan serangan balik yang dahsyat. Anak panah beterbangan, pedang beradu tanpa henti, dan debu peperangan menyelimuti medan laga. Di tengah kekacauan itu, keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam ancaman nyata. Syammas bin Utsman, seorang sahabat Ansar yang berhati tulus dan beriman teguh, menyadari bahaya besar yang mengintai Rasulullah. Tanpa menunggu perintah dan tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri, ia melangkah ke depan. Dengan penuh kesadaran, ia menempatkan tubuhnya di antara Nabi dan musuh. Setiap gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diikutinya, setiap arah serangan ia hadang. Tubuhnya menjadi tameng hidup, perisai terakhir antara cahaya kenabian dan gelapnya kebencian musuh. Pedang musuh menghantam tubuh Syammas berkali-kali, anak panah menancap tanpa ampun. Namun ia tidak mundur, luka demi luka justru semakin menguatkan tekadnya. Nafasnya terengah, darah mengalir membasahi tubuhnya, tetapi matanya tetap tertuju pada Rasulullah. Ia berperang bukan untuk dikenang, bukan pula untuk kemenangan dunia, melainkan semata-mata agar Rasulullah tetap hidup, agar risalah Islam tidak terputus di Bukit Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan pengorbanan luar biasa itu. Dalam sebuah kesaksian yang abadi, Baginda bersabda, "Aku tidak menoleh ke kanan dan ke kiri pada hari Uhud, melainkan aku melihat Syammas bin Utsman sedang berperang melindungiku." Sebuah kalimat yang menjadi mahkota kemuliaan bagi Syammas, pengakuan langsung dari manusia termulia di sisi Allah. Akhirnya, tubuh Syammas yang telah dipenuhi luka tak lagi mampu berdiri. Ia roboh dalam keadaan pingsan, masih berada di posisi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mengira ia telah gugur di medan perang. Namun ternyata, dengan sisa kehidupan yang tersisa, ia masih bernafas. Ia kemudian dibawa ke Madinah dalam kondisi sangat kritis, tubuhnya lemah, tetapi ruhnya tetap bercahaya. Di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, Syammas bin Utsman menghembuskan nafas terakhirnya. Ia wafat bukan di atas ranjang kemewahan, melainkan sebagai seorang mujahidin sejati yang telah menyerahkan seluruh raganya demi agama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya ketenangan seorang pecinta yang telah menunaikan baktinya hingga akhir. Syammas bin Utsman bukan sekadar sahabat, bukan hanya prajurit. Ia adalah simbol cinta yang murni, cinta yang mengalahkan rasa takut, cinta yang menjadikan tubuh sebagai perisai, dan cinta yang menukar kehidupan dunia dengan kemuliaan abadi. Di Bukit Uhud, namanya mungkin tenggelam oleh debu peperangan, tetapi di sisi Allah dan Rasul-Nya, Syammas bin Utsman berdiri sebagai ksatria yang tak pernah mati. Dari kisah ini kita belajar bahwa iman sejati diuji bukan saat keadaan mudah, tetapi ketika pengorbanan dituntut tanpa jaminan balasan dunia. Syammas berjuang bukan untuk dikenang manusia, namun justru dikenang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimuliakan di sisi Allah Ta'ala.